Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh kasih karunia kemurahan Tuhan yang ajaib, saya berada di Resto Ibu Rudi, Jalan Dharmausada. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat satu firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Ada 4 alasan mengapa Yesus harus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu kekasih, yang pertama kita tahu bahwa kita harus membuktikan bahwa Yesus berada di dalam dunia ini dan tinggal 40 hari lagi sebelum dia naik ke sorga. Alasannya, kita buktikan bahwa yang pertama, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ini alasan yang pertama. Nah, mengapa Tuhan menyatakan dirinya untuk selalu berada di dalam bumi ini 40 hari? Dia mengatakan bahwa Yesus mendemonstrasikan kepada pengikut-pengikutnya, Tuhan mau menyatakan bahwa inilah aku, ya, setelah 3 hari aku akan bangkit, dan disitulah aku akan menyatakan kemuliaannya Tuhan. Bahwa dia menyatakan bahwa ia benar-benar telah hidup di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, bahwa sesungguhnya dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kita telah mengalami kehidupan yang baru. Saudaraku, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Maka semua yang terjadi itu bukan secara kebetulan, tapi saya yakin inilah rencana kasih daripada Kristus. Maka daripada itu yang kedua Bapak Ibu, mengapa alasan Yesus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke surga? Yang kedua, mengingatkan bahwa murid-muridnya tentang misi yang mereka kerjakan. Saudaraku, telah diajarkan 3 tahun tentang nubuat mengenai kebangkitannya, untuk menunggu bagaimana pencurahan Roh Kudus dalam 1 Kisah pasal 1 ayat 4, bahwa Roh Kudus akan dinyatakan ketika Yesus setelah bangkit dari kematian. Dia akan mencurahkan Roh penolongnya, yaitu Roh yang memberi kehidupan bagi kita. Kita diajar untuk melayani. Nah, murid-murid kadang lupa, murid-murid diajarkan untuk mengerti, ya, bahwa sesungguhnya dia dipilih dan diajar menjadi seorang yang mau dimuridkan. Dan artinya murid-murid harus melayani, murid-murid harus dibaptis dan terima Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Maka kita sebagai orang yang percaya, kadang-kadang alpa, kita sebagai orang-orang yang percaya kadang lupa bahwa rencana Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Nah, tentang misi yang harus dikerjakan adalah bawa berita keselamatan. Itu kadang kita lupa. Kadang-kadang kita sudah melayani, tetapi kenyataannya kita memberi respek harga diri kita hanya untuk mengejar kenyamanan dan semua hal yang positif buat kita. Saudara, yang ketiga, 4 alasan mengapa Yesus tinggal selama 40 hari lagi di bumi sebelum naik ke surga, yaitu dia mengajarkan pentingnya ada 3 unsur utama dalam pelayanan terhadap murid-murid Yesus. Saudaraku, kita dituntut memiliki komunitas yang saling melayani, kita dituntut memiliki kepemimpinan yang baik, jadi teladan yang baik. Kita dituntut pentingnya bagaimana kita melaksanakan amanat agung, yaitu sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, kita jadi murid supaya kita jadi aplikasi yang baik, mengajarkan penting 3 unsur tadi utama dalam pelayanan untuk murid-murid Yesus. Maka sadar tidak sadar bahwa kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi yang keempat, alasan yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan membuktikan bahwa yang keempat, menyadarkan bahwa para murid bahwa Yesus tetap setia. Meskipun murid-murid tidak setia, Yesus tetap setia. Nah, saudara-saudaraku, murid-murid takut ditinggalkan Yesus. Murid-murid malu dan berkhianat ketika Yesus sudah tidak ada. Tetapi Yesus tetap mengampuni atas dosa-dosa murid-murid, dan kita sebagai manusia yang datang kepada kasih kemurahan Tuhan akan tetap memiliki kemuliaan yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita dituntut, dipanggil sebagai murid. Maka itu jadikan kehidupan kita menjadi orang-orang, menjadi patron yang baik, menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan.
Maka meskipun kita tidak setia, Yesus pun akan tetap menyadarkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Nah, ini loh saudaraku, 4 alasan mengapa Yesus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke surga. Yang pertama, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang kedua, dia mengingatkan kepada murid-muridnya tentang misi yang harus mereka kerjakan. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan bagi murid-murid Yesus. Dan yang keempat, menyadarkan bahwa murid Yesus agar tetap setia dan melakukan pekerjaan amanat agung dari Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.